Aldi dan Bima refleks mendekati tubuh Rehan. Mereka menunduk lalu mendengus baju yang Rehan kenakan. Ketika Aldi dan Bima mengangguk, Anggi kembali menatap mata suaminya. Om pikir selama ini Anggi tidak tahu kalau tante itu selalu menempeli tubuh Om seperti seekor cicak. Bau parfum tante Sisil ini sangat busuk, persis seperti kelakuan kalian berdua. Rehan diam. Dia tidak bisa mengucapkan apapun. Aldi dan Bima juga bergeming. Mereka seperti terhipnotis. Baru kali ini Aldi dan Bima melihat Anggi marah sampai bola matanya memerah. Sekarang keluar dari sini. Anggi menunjuk ke arah pintu. Rehan ingin menyela, namun dia langsung terperanjat ketika Anggi kembali berteriak. Keluar. Aku bilang keluar. Urat-urat di leher Anggi kian menegang. Gadis itu benar-benar sedang ada di puncak emosinya. Rehan yang tidak biasa melihat kemarahan Anggi langsung berdiri dan keluar dari kamar itu. Ngapain kalian di sini? Keluar, keluar atau aku tendang pantat kalian. Aldi dan Bima saling mensenggol. Mereka buru-buru keluar lalu menutup pintu perlahan sangat pelan karena takut mengganggu Anggi dan membuat emosinya semakin menjadi. Anggi menarik kedua lututnya. Dia tertunduk sembari memeluk kedua kakinya. Gadis itu terisak. Semakin dia terisak, perutnya terasa semakin sakit. Anggi memegangi perut bagian bawah. Hatinya benar-benar sangat hancur. Kenapa mencintai sesulit ini? Apakah suaminya benar-benar tidak akan berubah? Kenapa rasanya sangat sulit membuat Rehan meninggalkan Sisil? Sakit, sesak, itulah yang Anggi rasakan saat ini. Bukan cuma perutnya, namun hatinya juga sangat terluka. Semua usahanya terasa sia-sia. Tangisan pilu yang masih bisa didengar oleh ketiga pria di balik pintu kamar membuat ketiga pria itu tertunduk sedih. Bima yang hanya mendengar tangisannya saja ikut merasa sakit, apalagi Anggi yang mengalami ini. Sesungguhnya semua orang di rumah ini sudah tahu jika Rehan memiliki wanita lain, namun Rehan masih tidak mau jika ibu dan juga adik-adiknya sudah tahu hubungannya dengan Sisil. Aldi mengepalkan kedua tangannya. Dia mendekati Rehan tajam. Ubun-ubunnya terasa sangat panas saat ini. Mendengar Anggi yang menangis dengan lirih membuat Aldi ingin membunuh siapapun yang telah membuat Anggi seperti itu. Bak bak bak. Aldi menghajar wajah Rehan membabi buta. Bahkan setelah Rehan terkapar di atas lantai, Aldi tidak berhenti. Dia semakin menggila dan semakin brutal. Melihat darah yang keluar dari sudut bibir Rehan membuat api dalam hati Aldi semakin berkobar. Bajingan kau, laki-laki brengsek, tidak tahu diri, dasar setan. Hehe. Bima yang pada awalnya ingin membiarkan Aldi menghajar Rehan menjadi tidak tega. Dia pikir Rehan akan melawan, namun ternyata Rehan diam dan menerima setiap serangan yang Aldi berikan. Sudah Aldi, kau akan membunuhnya jika terus seperti ini. Jangan lakukan itu. Bima berusaha untuk menarik Aldi dari atas tubuh Rehan. Namun karena Aldi sedang kerasukan jin cinta, dia tidak mengindahkan Bima dan malah menghempaskan kakak keduanya sampai Bima tersungkur, membentur pagar pembatas di lantai atas. Bima sedikit meringis namun dia masih berusaha untuk bangun dan kembali menarik bahu Aldi. Ketika ketiga orang itu sedang bergulat, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Boncel, Mbak Anggi. Esmeralda, Boncel, Mbak Anggi, Esmeralda. Anggi menatap ketiga orang itu dengan tatapan mulut mautnya, namun bukannya seram, Anggi malah terlihat sangat lucu. Apalagi dengan banduk kelinci juga sandal kecil yang dia pakai. Anggi benar-benar terlihat seperti boneka Animals dengan hati kanibal. Anggi lapar. Satu kalimat yang keluar dari bibir Anggi langsung membuat ketiga orang yang tadi sedang berkelahi berdiri dan menghampiri Anggi. Anggi mau makan apa? Tanya Aldi antusias. Aku belikan ya, ucap Bima menambahkan. Aku akan masak apa yang kamu mau. Kamu mau makan apa? Tanya Rehan dengan wajah babak belur. Aldi melirik Rehan masih dengan tatapan sinisnya. Anggi mau sablek sama pentol mercon, ceker ayam mercon yang tanpa tulang, juga mau es jeruk selesai. Satu lagi, Anggi mau cek coklat. Aldi dan Rehan langsung pergi melesat ke bawah, sedangkan Bima dia masih mematung di tempatnya. Kenapa masih di sini? Gak mau beliin juga? Tanya Anggi yang langsung diangguki oleh Bima. Aku akan membelikanmu semuanya. Bima mengambil ponselnya lalu mengetikkan sesuatu di sana. Anggi terlihat mengerutkan dahinya bingung.
Aku tinggal memesannya di aplikasi online. Kenapa harus capek-capek keluar? Ucap Bima yang langsung diangguki oleh Anggi. Lalu mereka bagaimana? Tanya Anggi ketika mendengar suara motor dan mobil sudah mulai menjauh dari rumah mereka. Dengan santainya Bima mengangkat kedua bahunya. Acuh, biarkan saja mereka kebingungan. Kamu masuk aja, nanti kalau makanannya udah datang aku panggil. Anggi mengangguk. Sementara Anggi masuk ke kamar, Bima turun ke lantai bawah untuk menunggu makanan pesanannya. Dia tersenyum sembari melihat ke arah ponselnya. Emangnya Karehan tahu sablak itu bentuknya kayak apa? Bodohnya Aldi, saking keburu-burunya dia lupa memakai celana panjang dan jaket. Dia bahkan hanya memakai sandal rumah yang berbentuk ikan mas kuning. Beruntung Anjani selalu menyimpan uang cash di bawah laci yang ada keranjang kunci kendaraan, jadi dia tidak lupa untuk membawa uang. Aduh, kok dingin banget ya? Aldi berbicara karena masih tidak sadar. Ya Allah, Al, jangan sampailah kamu masuk angin. Di dalam mobil, Rehan sedang mengusap sudut bibirnya yang terasa agak nyeri. Dia sedikit meringis, namun bibirnya masih terus melapalkan apa yang tadi Anggi minta. Sablak, pentol ceker mercon, es jeruk selasi, sama kek coklat. Rehan menatap alis matanya. Dia baru sadar kalau dia tidak tahu di mana harus mencari semua makanan itu. Dito pasti tahu semuanya. Rehan mengeluarkan ponselnya lalu memasangkan earphone ke telinga. Setelah menekan nomor Dito, dia melakukan panggilan. Panggilan pertama gagal. Kini Rehan mencoba untuk melakukan panggilan kedua. Setelah menanyakan semua kepada Dito, Rehan mengangguk mengerti. Dia kembali melalapkan semua tempat yang Dito ucapkan. Jujur saja ini sedikit sulit untuk Rehan. Selain kek coklat dan es jeruk selasi, yang lainnya tidak tahu. Keringat sudah bercucuran membasahi wajah tampannya. Ketika Rehan mendekati seluruh stand jajanan khas Bandung, dia baru bisa menemukan sablak yang istrinya mau. Dan beruntungnya lagi di sana juga ada pentol mercon dan ceker mercon. Semua orang sedang mengantri langsung menyingkir. Ya, orang-orang yang mengantri itu mayoritasnya perempuan. Mereka terpana melihat wajah tampan Rehan meskipun wajahnya babak belur. Rehan sedikit menarik ujung bibirnya untuk berterima kasih. Wah, sepertinya baru kali ini aku lihat orang ganteng jajan seblak. Ah, itu pasti buat ceweknya. Beruntung banget ya dia. Udah mah cowoknya ganteng, keren, mobilnya bagus. Pengertian lagi, gue jadi pengen. Rehan sedikit tersenyum mendengar desis-desus orang yang sedang membicarakannya. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya laki-laki ini adalah laki-laki brengsek berkedok malaikat karena wajah tampan yang dia miliki. Kak, ini pesanannya, ucap salah satu pelayan wanita sembari menyodorkan kantong kresek kepada Rehan. Rehan ingin mengambil kantong kresek itu, namun si pelayan tadi malah menggenggam kresek itu semakin erat dan mata yang terus menatap Rehan penuh cinta. Mbak, Rehan memanggil membuat pelayan itu tersadar. Ah, maaf kak. Rehan mengangguk. Dia mengeluarkan ponsel untuk scan barcode yang pelayan itu sodorkan. Terima kasih, ucap pelayan itu ramah. Lagi-lagi Rehan hanya mengangguk. Dia langsung membalik untuk pergi ke mobilnya. Namun sebelum itu dia sedikit menunduk kepada orang-orang yang kini mulai kembali membuat barisan antrian. Wah, dia benar-benar tampan, puji salah seorang pelanggan. Dia emang tampan, pesan cableknya jadi tidak. Teriak pelayan membuat mereka kembali fokus mengantri. Hanya satu yang tetap fokus kepada pelayan karena yang lainnya kembali menoleh menatap Rehan yang sudah mulai pergi dari sana. Berbeda dengan Rehan, Aldi justru malah mendapatkan tatapan aneh dari orang-orang. Sejujurnya tidak ada yang aneh dari pakaian Aldi, hanya saja sandal ikan yang Aldi kenakan membuat orang-orang yang sedang membeli makanan menahan senyum. Tetapi banyak di antara mereka yang hanya fokus pada tubuh tinggi tegap yang Aldi miliki, juga wajah tampannya. Terima kasih kak, ucap Aldi mengambil pesanan yang tadi dia buat. Dia tersenyum ke arah para wanita yang sedang menatapnya. Mereka semua memiliki kegirangan. Setelah itu Aldi kembali ke motor Vespa miliknya. Aldi bergegas menuju tempat lain untuk membeli yang belum dia beli. 1 jam berkeliling akhirnya Aldi dan Rehan kembali ke rumah. Herannya mereka berdua sampai di rumah bersamaan. Aldi menatap Rehan yang menenteng makanan di kedua tangannya. Dia juga tak mau kalah. Aldi menunjukkan beberapa kantong kepada Rehan lalu berlari masuk ke dalam rumah. Dasar bocah,
pasti aku yang menang, gumam Rehan. Dia ikut masuk ke dalam rumah. Namun ketika mereka berdua sampai di ruang makan, Aldi dan Rehan malah mematung melihat sesuatu yang sangat luar biasa di depan mata mereka. Bima dan Anggi menatap Aldi dan Rehan sedang wajah acuh mereka. Semua piring yang ada di depan Anggi sudah kosong, tak berbekas. Gadis cantik itu sedang menyuapkan kek coklat ke dalam mulutnya. Kok udah makan sih? Ini kan baru beli makanannya. Rehan menaruh semua kantong kresek di atas meja makan. Begitupun dengan Aldi. Dia menatap Bima penuh selidik. Bagaimana bisa dia mendapatkan semua makanan ini dalam waktu yang cepat? Jangan tatap aku seperti itu. Kalian bodoh. Sudah jelas-jelas bisa pesan makanan di aplikasi, malah sibuk keluar nyari sendiri. Ya akhirnya gitu deh. Kalau aku pakai cara kalian, sudah pasti sekarang Anggi kelaparan sama Put karena kalian yang kelamaan beli makanan. Rehan duduk di samping Anggi tanpa mau menghiraukan ucapan Bima. Dia mengambil selembar tisu lalu mengelap sisa-sisa coklat yang ada di bibir gadis itu. Anggi nampak acuh. Perlakuan Rehan padanya tak dianggap karena dia tahu sikapnya itu seperti ingin lalu yang tidak bisa konsisten. Kadang baik, kadang juga ya begitu. Apalagi kalau Anggi ingat Sisil. Hatinya panas seperti bara api yang dikipasi. Ini es jeruk selasi yang kamu minta. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Sampai bertemu di bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.